Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh bertemu di dalam mendengarkan renungan pagi kita yang bertajuk Di Marah dan Elim. Apa makna rohani tempat ini? Firman Tuhan di dalam Keluaran 15 ayat 27 mengatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bacaan kita hari ini saya ambil dalam buku Keluaran 15 ayat 22 hingga 27. Ini merupakan kisah di mana bangsa Israel sampai di satu tempat yang bernama Marah dan Elim. Di sana mereka marah kepada Musa karena tidak dapat meminum air karena pahit. Apa terjadi seterusnya? Mari kita perhatikan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan sering dikatakan sebagai gambaran perjalanan hidup orang percaya. Seperti bangsa Israel yang harus melewati Marah, kita juga berhadapan dengan hal-hal yang boleh jadi memahitkan hati. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa harus ada tempat yang bernama Marah? Ya, kenapa harus ada tempat yang bernama Marah ini? Ayat yang ke-25 memberikan jawaban, yaitu karena di sanalah Tuhan mengajarkan berbagai ketetapan dan peraturannya. Jawaban ini ditegaskan pula oleh Daud yang menyatakan bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bangsa Israel merasa kesengsaraan atau kepahitan hidup, tetapi situasi itu adalah cara Tuhan mengajar sesuatu kepada bangsa Israel ini. Dan seterusnya saudara, menarik bagi saya karena peristiwa Marah dan Elim dicatat dalam satu perenggan yang sama. Apakah ianya kebetulan? Menurut pemahaman saya, hal ini bukanlah kebetulan, melainkan memuatkan suatu janji Tuhan bahwa di sebalik marah, kepahitan, Tuhan menyediakan Elim, kegembiraan. Seperti apakah Elim? Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma yang pasti memberikan kepuasan kepada bangsa Israel. Saudara, apa aplikasi renungan ini, kisah ini kepada kita? Sejujurnya, saat berhadapan dengan masalah atau kepahitan, kita biasanya lebih serius mencari Tuhan dibandingkan saat keadaan semuanya berjalan lancar. Itulah sebabnya Tuhan selalu bekerja melalui persoalan hidup untuk mengajar kita lebih mengenal Kristus secara pribadi. Inilah marah, kepahitan itu. Namun, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus jatuh dalam kepahitan. Sebaliknya, Dia menuntun kita untuk menuju berkat yang sudah Tuhan sediakan. Inilah Elim, yaitu kemanisan atau kebahagiaan. Apakah saat ini Anda sedang berada di marah? Mari kita kuatkan dan meneguhkan hati kita untuk berjalan terus bersama dengan Tuhan. Yesus pasti menyertai kita menuju Elim. Jadi pada pagi ini, marilah kita ingatkan diri kita bahwa di tengah pengalaman pahit sekalipun, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan berkat kebaikan bagi kita. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena yang pastinya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam situasi apapun kepada kita. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif dengan rencana Tuhan yang luar biasa bagi kita. Tuhan
memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.